Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lomba dai virtual tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Al-Kalembang dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah kini sudah memasuki babak final untuk memperebutkan juara 1, juara 2, juara 3 dan juara favorit pilihan pemirsa, serta juara harapan 1 sampai dengan juara harapan 6. Ayo dukung jagoan Anda dengan cara like, comment, share, and subscribe hanya di channel YouTube Al-Kalembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul syiyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Dalam video tausiah babak final lomba da'i yang diselenggarakan oleh Al-Kalembang ini, saya Akira Muhammad Riano dari Samarinda, Kalimantan Timur akan menyampaikan tausiah yang berjudul Mencintai Al-Quran di Zaman Modern dengan Sarana yang Kekinian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dewan juri dan jamaah sekalian rahimakumullah. Di zaman modern, manusia terbiasa hidup mandiri. Dan banyak dari mereka yang beranggapan bahwa mereka sendirilah yang menetapkan segala hal yang terjadi dalam hidupnya. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Bahkan banyak orang yang merasa bahwa agama sudah tidak lagi relevan. Dan bahwa buku-buku ajaran agama itu kuno dan ketinggalan zaman. Sehingga dapat digantikan oleh buku-buku sains modern, buah pemikiran yang progresif. Nah, bagaimana dengan Al-Quran di zaman modern? Apakah juga sudah dianggap ketinggalan zaman seperti banyak kitab lainnya? Quran is the sacred, the most authentic and unchanged book of the God since its revelation of the 14th centuries. Banyak bidang penelitian ilmiah seperti tentang kelahiran manusia, api di dasar laut, garis edar tata surya, relativitas waktu, sidik jari, dan lain-lain mengarah pada kesimpulan bahwa Al-Quran tetap relevan dengan kehidupan manusia modern. Justru dengan menggunakan cara berpikir progresif kita dapat melihat bahwa Quran bukanlah produk manusia, melainkan memanglah wahyu ilahi. Namun sayangnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menurunkan minat untuk mempelajari Al-Quran. Menyikapi problem tersebut, bahkan pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia meluncurkan aplikasi Quran Kemenat. Begitu pula berbagai bentuk digitalisasi Al-Quran yang bisa kita temui di internet. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran sekarang dapat dikaji tidak hanya lewat mushafnya sendiri, namun juga dalam bentuk aplikasi praktis yang ada di gadget kita. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah juga menurunkan Al-Quran sebagai pembeda dan penawar hati. Dalam riuhnya kehidupan modern sekarang ini, seringkali seseorang merasa jiwanya hampa, bahkan goyah oleh terjangan zaman. Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman agar kita sering melakukan zikrullah untuk mendapatkan ketentraman hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang terjemahannya yaitu
orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Membaca Al-Quran termasuk perbuatan zikrullah. Insinyur Abdul Daim Al-Kahil, seorang peneliti tentang kemukjizatan ilmiah Al-Quran dan Sunnah, di dalam bukunya yang berjudul Al-Quran The Healing Book, mencatat beberapa surah Al-Quran yang bisa dibaca untuk menenangkan hati dan menyembuhkan fisik dan psikis yang sedang tidak tenang. Bapak, Ibu, teman-teman rahimakumullah, pernah lihat alat pemindai berbentuk pulpen yang terkoneksi dengan mushaf elektronik? Anak-anak dan kaum milenial tentu saja akan mudah tertarik belajar membaca Al-Quran atau belajar tajwid dengan metode kekinian seperti itu. Untuk itu, kita harus bersikap open-minded terhadap segala kemajuan teknologi yang juga menyentuh Al-Quran. Terlebih lagi, kehadiran Al-Quran dalam wujud modern sangat membantu Muslim yang hidup di era Industri 4.0 seperti kita ini untuk tetap terhubung dengan segala keutamaan Al-Quran di mana saja dan kapan saja. Masya Allah. Meski demikian, jamaah sekalian rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa tetap berhati-hati. Karena Al-Quran versi digital kebanyakan masih belum ditashih. Jadi jika ada yang dirasa kurang pas bacaannya, harus segera dibandingkan dengan mushaf Al-Quran. Bagaimana caranya agar kita bisa merasa jika suatu saat menemukan kesalahan dalam Al-Quran modern? Tentu saja dengan cara terus berusaha menghafal Al-Quran dan menjadi penjaga kitab Allah. Allah menjamin terpeliharanya Al-Quran hingga hari kiamat nanti melalui para hafiz dan hafizah. Dari ingatan mereka lah ayat-ayat Allah terjaga kemurniannya. Mereka lah orang-orang terpilih yang mendapat tugas sebagai pemelihara kitab suci. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang terjemahannya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Banyak ulama yang sepakat hukum membaca Al-Quran selain dari mushaf seperti di smartphone atau di tablet adalah mubah atau diperbolehkan. Namun tentu saja adab membaca Al-Quran harus tetap kita terapkan. Karena itu juga merupakan cara kita menunjukkan rasa cinta terhadap kitab Allah yang akan memberi kita syafaat di akhirat ini. Dewan juri dan jamaah sekalian rahimakumullah. Sebagai penutup, saya akan mengutip hadis riwayat Tirmizi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Yang artinya, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka dengan janji Allah atas sedemikian besarnya pahala yang akan diberikan saat kita membaca Al-Quran, tidak ada lagi alasan untuk seorang muslim enggan membaca dan mempelajari Al-Quran. Terlebih lagi kita hidup di era modern yang telah menawarkan banyak kemudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.